Rapat ATR BPN Kabupaten Bangka dalam rangka penataan akses reforma agraria berdasarkan amanat Presiden menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka hadir bersama-sama bersinergi dengan pemerintahan daerah dan stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka nomor 44-19-SK/19.01.NT/4 menetapkan Desa Cit Kecamatan Riau Silip sebagai lokasi kegiatan penanganan akses reforma agraria Kabupaten Bangka tahun 2023. Sesuai dengan skema berkelanjutan 3 tahun, Desa Cit Kecamatan Riau Silip pada tahun 2024 ini berada pada tahap penataan kelembagaan atau fase kedua dari kegiatan penataan akses reforma agraria, yang mana pada tahap sebelumnya telah dilaksanakan penanganan akses atau fase pertama dengan tahapan kegiatan meliputi penetapan lokasi, penyuluhan, pemetaan sosial, penentuan model, serta penyusunan data akses reforma agraria. Pada fase pertama tahun 2023 telah dilakukan pemetaan sosial terhadap 300 kepala keluarga sebagai subjek reforma agraria yang memiliki potensi dari sektor pertanian perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, sektor UMKM, serta jasa. Berdasarkan hasil rapat, model pemberdayaan yang disepakati yaitu model pertanian terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor. Pada fase kedua tahun 2024 berfokus kepada penataan kelembagaan dari penerima subjek reforma agraria. Hasil asesmen data dari data pemetaan sosial pada fase pertama dijadikan sebagai dasar pelaksanaan penataan kelembagaan pada fase kedua. Pelaksanaan penataan kelembagaan melalui beberapa tahapan. Pada tahapan pertama yaitu penguatan kelembagaan, tahapan kedua pembentukan kerjasama, tahapan ketiga pendampingan kewirausahaan kelembagaan, dan tahapan terakhir yaitu penyusunan surat keputusan penetapan kelompok usaha masyarakat. Pada tahap pertama yaitu tahapan penguatan kelembagaan, tahapan ini dimulai dari pengadaan tenaga pendukung yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka. Selanjutnya tahap asesmen data subjek dan kelompok dari hasil pemetaan sosial pada tahun sebelumnya. Golongan asesmen data terbagi menjadi 3 yaitu 1. Data subjek yang belum memiliki kelompok dan nanti akan didampingi untuk pembentukan kelompok. 2. Data subjek yang sudah memiliki kelompok dan nanti akan didampingi untuk penguatan kelembagaan kelompok usahanya. Berdasarkan hasil asesmen data yang didapatkan, bahwa sebanyak 180 subjek belum tergabung dalam kelompok usaha dan 119 subjek telah tergabung dalam kelompok usaha. Bagi subjek yang belum tergabung dalam kelompok usaha, akan didampingi untuk pembentukan kelompok usaha melalui rapat yang dihadiri pihak pemerintahan Desa Cit, PPL Pertanian, dan subjek reforma agraria bahwa telah berhasil terbentuk satu kelompok usaha baru pada sektor pertanian, yaitu kelompok wanita tani yang beranggotakan 15 orang. Sedangkan bagi subjek yang sudah tergabung dalam kelompok usaha akan didampingi untuk penguatan kapasitas kelembagaan. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan kepada subjek yang telah bergabung dalam kelompok usaha, baik pada sektor pertanian perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, dan UMKM. Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi dalam rangka memberdayakan kembali atau memberi penguatan kapasitas kepada kelompok-kelompok yang sudah berkembang atau sudah berjalan maupun pernah terbentuk. Tahap kedua yaitu pembentukan kerjasama. Kegiatan ini berupa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten
Kabupaten Bangka, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, serta Subjek Reforma Agraria. Rapat pembentukan kerjasama merupakan koordinasi terkait peluang pemberian pendampingan dengan beberapa kemungkinan tindak lanjut. Yang pertama, fasilitasi pembentukan kerjasama. Tindak lanjut dari kegiatan fasilitasi pembentukan kerjasama terhadap kelompok usaha yang baru terbentuk, yaitu mendaftarkan kelompok tersebut ke dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian atau Simultan. Kedua, fasilitasi penguatan kerjasama dilakukan kepada subjek yang telah memiliki kelompok usaha. Pada kegiatan ini, Kantor Pertanahan melakukan koordinasi dengan OPD atau stakeholder terkait mengenai adanya peluang pendampingan kewirausahaan kelembagaan untuk mendorong peningkatan kapasitas kelompok usaha. Tahap ketiga yaitu pendampingan kewirausahaan kelembagaan. Kegiatan pendampingan kewirausahaan kelembagaan merupakan kegiatan perencanaan pengembangan usaha masyarakat dalam berbagai potensi yang dimiliki untuk meningkatkan skala usaha dan kemandirian ekonomi keluarga. Pendampingan kewirausahaan kelembagaan ini dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi baik bersama Subjek Reforma Agraria maupun stakeholder terkait, yang mana kegiatan ini dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari OPD terkait sesuai dengan kebutuhan kegiatan pendampingan. Pertama, pendampingan kewirausahaan kelembagaan mengenai kelengkapan administrasi kelompok wanita tani dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Kedua, pendampingan kewirausahaan kelembagaan mengenai pembuatan pupuk kompos dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Ketiga, pendampingan kewirausahaan kelembagaan mengenai teknik perbanyakan tanaman dengan metode stek dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dan pelaku usaha, yang mana sasarannya yaitu gabungan kelompok tani dan kelompok tani. Yang terakhir, pendampingan kewirausahaan kelembagaan mengenai kelengkapan administrasi koperasi dan penjajakan kerjasama dengan menghadirkan narasumber dari Dinas PMP 2 KUKM Kabupaten Bangka dan pihak perusahaan dari PT Venture Agro Lestari. Tahap terakhir dari kegiatan penataan kelembagaan yaitu penyusunan surat keputusan penetapan kelompok usaha masyarakat. Adapun output dari tahapan ini berupa berita acara yang berisi nama kelompok usaha yang ada di Desa Cik, Kecamatan Riau Silit.